Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitra, NIM F2019-01034, kelas C1, program studi S1 Farmasi di Stikes Mandala Walia Kendari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit osteoartritis atau yang biasa disebut OA. Langsung saja saya akan menjelaskan definisi osteoartritis. Osteoartritis adalah peradangan kondisi pada sendi akibat kerusakan pada tulang rawan. Osteoartritis adalah jenis artritis atau peradangan sendi yang paling sering terjadi. Kondisi ini menyebabkan sendi-sendi terasa sakit, kaku, dan bengkak, di mana sendi terasa nyeri akibat inflamasi ringan yang timbul karena gesekan ujung-ujung tulang penyusun sendi. Kemudian saya akan menjelaskan penyebab osteoartritis. Berikut ini beberapa kondisi yang dapat menjadi penyebab osteoartritis sekunder, yakni sendi abnormal sejak lahir atau kelainan bawaan. Yang kedua, diabetes mellitus dan gangguan hormon lainnya. Yang ketiga, asam urat. Yang keempat, obesitas atau kegemukan. Yang kelima, trauma berulang atau pembedahan pada struktur sendi. Faktor risiko terjadinya osteoartritis. Setiap orang meningkat seiring bertambahnya usia seseorang, terutama setelah menginjak usia 45 tahun. Semakin tua, kadar air pada tulang rawan meningkat dan susunan protein tulang rawan terdegradasi. Di sisi lain, penggunaan sendi secara berulang selama bertahun-tahun dapat membuat tulang rawan teriritasi dan terinflamasi atau peradangan. Alhasil, tulang rawan mulai menipis oleh pengikisan atau membentuk retakan-retakan kecil. Dan gejala osteoartritis sering berkembang perlahan dan memburuk seiring berjalan waktu. Tanda dan gejala osteoartritis meliputi rasa sakit, nyeri tekan, kekakuan, hilangnya fleksibilitas, sensasi kisi-kisi, terbentuknya tulang spurs yang terasa seperti benjolan keras yang terbentuk di sekitar sendi yang terkena. Kemudian, patofisiologi osteoartritis atau OA paling sering disebabkan karena penuaan sendi secara fisiologis, sehingga seringkali disebut dengan penyakit sendi degeneratif. Akan tetapi, banyak faktor yang berperan dalam terjadinya OA seperti trauma, penggunaan berlebihan atau overuse, faktor genetik, obesitas, perubahan hormon, dan sebagainya. Kemudian saya akan menjelaskan diagnosis osteoartritis. Penyakit osteoartritis umumnya berkembang secara perlahan-lahan. Karena itu, penyakit ini sulit terdeteksi dan didiagnosis sampai mulai menyebabkan rasa sakit atau gejala yang melemahkan penderita. Sebagian besar kasus osteoartritis terdeteksi setelah penderita mengalami kecelakaan atau insiden lain yang menyebabkan retak pada tulang sehingga membutuhkan foto röntgen. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai terapi osteoartritis non-obat. Terapi ini terdiri dari edukasi, penurunan berat badan, terapi fisik, dan terapi kerja. Pada edukasi, yang penting itu untuk meyakinkan pengidap untuk tidak selalu bergantung pada orang lain. Kemudian saya akan menjelaskan terapi osteoartritis pada obat. Seperti contohnya obat parastamol. Obat parastamol merupakan analgesik pertama yang diberikan pada pengidap osteoartritis dengan dosis 1 gram 4 kali sehari. Sebab cenderung aman dan bisa ditoleransi dengan baik, terutama pada pengidap berusia tua. Kombinasi parastamol seperti coprazamol dapat digunakan apabila parastamol saja tidak membantu. Kemudian saya akan menjelaskan terapi osteoartritis lokal. Terapi lokal pada osteoartritis meliputi pemberian injeksi intraartikular steroid atau merupakan
molekul glikosaminoglikan besar dan berfungsi sebagai viskosuplemen. Dan pada pemberian terapi topikal osteoartritis seperti krem AINS, krem salisilat, dan krem kapsaikin. Untuk beberapa kasus, ada kalanya memerlukan terapi suntuk. Contohnya, injeksi steroid intraartikular diberikan jika didapat infeksi lokal atau efusi sendi. Kemudian yang terakhir, saya akan menjelaskan tujuan pengobatan osteoartritis. Pada pengobatan tetap dapat diberikan sesuai dengan kondisi penderitanya. Tujuan pengobatan osteoartritis adalah membantu penderita agar mengerti penyakitnya, memberi bantuan psikologis, menghilangkan rasa sakit, menekankan proses peradangan, mempertahankan fungsi sendi, dan mencegah perubahan sendi dengan mempertahankan aktivitas fisik, dan melakukan perbaikan terhadap kelainan yang sudah terjadi, kemudian memperbaiki fungsi sendi, dan memperkuat otot-otot yang lemah, serta melakukan rehabilitasi terhadap penderita secara individu. Demikianlah presentasi saya mengenai penyakit osteoartritis kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.